Hadis nomor 9. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqul Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina rawahu Muslim. Allahumma do Allah inni satemene ingsun as'aluka iku nyuwun sapa ingsun ing panjenengan al-huda ing pituduh wal tuqa lan takwa wal afafa lan ngreksa saking perkara kang mboten kenging mboten mubah ngreksa utawa ngadoh ngreksa utawa ngadoh saking perkara ingkang mboten wenang wal ghina lan sugih rawahu Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud as-sahabiyul jalil, termasuk as-sabiqunal awwalun, orang pertama, termasuk golongan pertama yang masuk Islam. Ibnu Mas'ud itu masuk Islam waktu di Makkah. Waktu pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam masih sedikit. Itu Ibnu Mas'ud, orangnya itu kurus, kulitnya itu coklat, enggak hitam, coklat. Nah, kayak gue itu. Kulitnya coklat. Itu orangnya kurus, pendek orangnya, pendek. Itu Ibnu Mas'ud. Kalau dilihat dari orang-orang biasa, Ibnu Mas'ud ada cacat fisiknya, sedikit cacat fisiknya, yaitu kakinya cilik, sikilnya cilik, makanya beliau kelihatan pendek. Tapi pemberani, kendele, masya Allah. Orang pertama setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengeraskan bacaan Quran di depan Ka'bah, Ibnu Mas'ud. Setelah Nabi, ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi malah dakwah. Tapi setelah Nabi gak ada yang berani baca Quran keras-keras kecuali Ibnu Mas'ud. Setelah masuk Islam, langsung dia hafal beberapa surat, seolah di depan Ka'bah baca Quran buanter. Bismillahirrahmanirrahim, baca Quran buanter. Wong kures ngamuk sampai akhirnya dikeroyok sampai bonyok itu. Matanya itu bonyok. Sampai Ibnu Mas'ud akhirnya dibawa, ditolong sama orang, akhirnya bonyok. Setelah bonyok pingsan niku. Ketika bonyok enggak kapok arep ngulangi meneh salat di depan Ka'bah buat kendel. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau termasuk yang diandalkan Nabi di dalam ilmu qiraah. Para sahabat kalau diisyarahi Nabi, kalau kalian kepingin ngambil qiraah, ambilan dari qiraahnya Ibnu Ummi Abd, yaitu Ibnu Mas'ud, atau Mu'ad bin Jabal, atau Hudzaifah, atau Ubay bin Ka'ab. Itu salah satunya Ibnu Mas'ud. Suaranya kalau baca Quran itu bagus. Ibnu Mas'ud suaranya bagus. Makanya kalian yang maca Quran suaranya diapik-apikno. Diapik-apikno. Makanya anak gurah itu juga kalau niatnya buat bagus suarane ketika baca Quran sunnah. Makanya dalam Riyadhus Shalihin ada nama bab istihbabu istima'il Quran min hasanis saut. Bab sunnahnya mendengar bacaan Quran dari orang yang suaranya bagus. Juga ada bab istihbabu tahsinis saut li qiraatil Quran. Bab memperbagus suara untuk membaca Quran. Itu disunahkan, makanya ada gurah itu kalau niatnya baca Quran sunnah itu. Ibnu Mas'ud suaranya bagus. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh Ibnu Mas'ud, bacakan saya Quran. Akhirnya Ibnu Mas'ud kaget, ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzila. Ya Rasulullah, saya bacakan Quran
buat kau. Quran kan diturunkan itu sama kau ya Rasulullah. Mestinya saya yang mendengar Quran dari jenengan. Kata Nabi, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka mendengar bacaan Quran dari selain saya. Akhirnya diwacake sama Ibnu Mas'ud. Diwacake mulai awal surah Nisa. Bismillahirrahmanirrahim, awal surat Nisa. Ibnu Mas'ud ketika bacake dibaguske suarane sambil merem. Nabi di hadapannya. Itu ketika sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Ada suara dari Nabi, cukup yakfika cukup. Akhirnya melek Ibnu Mas'ud fa idza ainahu tadrifan. Ketika melek tiba-tiba Nabi itu dilihat drodosan banyu mata, nangis kesungguhan. Nabi nangis mendengar suarane qiraahe Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu pernah punya pengalaman salate Nabi itu kaya apa. Iku Ibnu Mas'ud yang tahu. Ya kalau sholat di masjid ngimami ya ringan. Sholat yang paling ringan itu sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ringan. Ternyata ketika sendirian nggak kayak gitu Nabi sholatnya. Ibnu Mas'ud pernah diajak sholat witir di rumahnya Nabi. Tengah malam diajak sholat witir sama Nabi. Ketika sholat Nabi takbir Allahu Akbar. Ibnu Mas'ud makmuman di belakang Allahu Akbar. Akhirnya Nabi membaca Fatihah. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baqarah. Baqarah. Pikirannya sama Ibnu Mas'ud paling 100 ayat rukuk. Sampai 100 ayat terus. Oh terus paling Baqarah selesai ya rukuk. Selesai Baqarah fansurna 'alal qaumil kafirin. Pikir alhamdulillah harap rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Imran. Dipikirnya 100 ayat Al-Imran, 100 ayat sek terus. Sampai ternyata itu Al-Imran selesai, surah An-Nisa, bare An-Nisa, Al-Maidah. Baru rukuk. Padahal Maidah itu juz 7. Hitung juz. Satu berdiri. Baru rukuk. Alhamdulillah kata Ibnu Mas'ud, akhirnya rukuk. Tapi rukuknya sama berdirine itu sama lamane. Ya Allah boyon sampai akhirnya ketika badannya lama rukuk, lamanya persis ketika berdiri tadi. I'tidalnya sama ketika rukuk. Suwine. Sujud ketika sujud sama kayak i'tidalnya, lama semua. Sampai kata Ibnu Mas'ud hatta hamamtu su'an, sampai saya kepingin berbuat buruk. Kata Ibnu Mas'ud. Muridnya tanya, maksudnya apa berbuat buruk ketika malam itu? Kepingin kabur. pengen lari. Batal ke sholat saking suwine sholatnya Nabi. Hatta hamamtu su'an, sampai saya kepingin berbuat buruk. Ibnu Mas'ud, sahibus sirrin Nabi, yang diizinkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khidmah sampai keluar masuk rumahnya Nabi itu bebas. Itu cuma Ibnu Mas'ud sama Anas bin Malik. Sampai Abu Musa Al-Asy'ari ketika baru di Madinah nyangka kalau Ibnu Mas'ud termasuk Ahlul Bait, soalnya keluar masuk bebas. Ternyata bukan, pembantunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Mas'ud itu adalah orang yang sahabat yang punya anak perempuan itu banyak. Nah, anak perempuan banyak. Ketika itu hidupnya nggak begitu kaya. Sampai akhirnya ketika Ibnu Mas'ud sudah sepuh, sakit, mau meninggal, itu ada temannya tanya, ya Ibnu Mas'ud, kalau kau meninggal, anakmu perempuan ini pirang-pirang, kau tinggalkan apa buat mereka? Nasib mereka ya apa nek kau meninggal, kau tinggalkan apa? Anakmu perempuan-perempuan loh, banyak. Kata Ibnu Mas'ud, saya nggak khawatir karena saya sudah meninggalkan buat anak-anakku semua suratul Waqiah tiap malam.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak pernah meninggalkan, orang yang membaca suratul Waqiah setiap malam, la yusibhul faqru. La yusibhul faqru, dia tidak akan dikenai kefakiran. Gak akan fakir anakku. Aku wis nitipi surat Waqiah tiap bengi, istiqomah ya. Itu Ibnu Mas'ud tiap malam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 4 niki dihafalke iki. Dihafalke. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya saya mohon sama kau ya Allah, al huda, petunjuk. Yakni petunjuk itu enggak seperti yang bayangan kita. Kalau kita disuruh memberi petunjuk sama orang, terus kita terimane mengarahkan dengan isyarah. Mana rumahnya Zaid? Kita ditanya rumahnya Zaid, itu berarti kita diminta petunjuk tentang rumahnya Zaid. Akhirnya kita cuma sana, belok kanan, ada kuburan, ada ini sebelahnya, udah itu. Itu sudah memberi petunjuk. Tapi kalau hidayah yang haqiqah syar'an, yang kita mintakan sama Gusti Allah, bukan kayak gitu. Makanya kalau kita Fatihah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah minta hidayah, itu jangan dimaknai hidayah yang modelnya kayak kita, itu bukan. Tapi yang haqiqah, hidayah yang haqiqah, yaitu Gusti Allah itu memberi ilmu mana yang benar. Setelah memberi ilmu mana yang benar, Gusti Allah memberikan kekuatan kita untuk jalan ke situ. Setelah kita diberi kekuatan, akhirnya kita kan bisa jalan. Dan kita itu dijaga dalam perjalanan, dijaga terus sama perlindungan Gusti Allah. Sampai kita sampai tujuan itu selamat, itu hidayah semua itu. Makanya ketika minta ihdinas siratal mustaqim, itu artinya mulai bekale yaitu ilmu, mulai kekuatannya kemudian bisa jalan, di perjalanan dijaga sama Gusti Allah terus menerus sampai disampaikan ke tujuan itu selamat. Itu hidayah. Dan itu kita minta Allahumma inni as'alukal huda. Hidayah sama saja berarti orang minta hidayah itu sama saja berarti dia minta ilmu, sama saja berarti dia minta keselamatan, sama saja berarti dia minta pertolongan, taufik untuk bergerak menjalani ibadah. Semuanya ada dalam hidayah itu. Nggak mungkin orang bodoh untuk hidayah, nggak mungkin. Pasti orang bodoh itu kalau dikasih hidayah berarti dia dikasih ilmu, akhirnya dia bisa jalan ke ibadah. Itu semuanya hidayah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa, ya Allah saya minta takwa ya Allah. Takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Itu maknanya takwa secara istilah. Maknanya takwa secara istilah itu menjalankan perintah, menjauhi larangannya Allah. Ya Allah saya minta takwa yang maknanya bisa menjalankan perintah dan bisa menjauhi larangan. Juga minta takwa yang bisa dimaknai secara lugatan, bisa, yaitu menjaga diri. Karena orang sing takwa itu berarti dia menjaga dirinya dari nar. Aslinya takwa itu wiqayah minan nar. Takwa itu maknanya yang asli lugatan al-wiqayah, menjaga diri. Yani wiqayah minan nar, dari neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jaga awakmu dan keluargamu dari neraka. Makanya orang kok iman itu sudah takwa minal kufur. Orang kok ta'ah dia sudah takwa minal ma'asi. Orang kok zikir dia sudah takwa minal ghaflah. Nah itu kita minta kabeh itu. Yaitu minta iman biar gak kufur lagi, minta taat biar gak maksiat lagi, minta zikir biar gak ghaflah lagi. Itu takwa semua itu. Nah kita minta itu.
Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa. Ya Allah, saya minta afaf. Afaf itu al-ibti'ad mimma al-ibti'ad mimma la yubihuhullah, menjauhkan dari apa yang tidak diperbolehkan. Atau al-ibti'ad minal muharram, menjauhkan diri sa'aduh-aduh sangking yang diharamkan. Bukan cuma tidak mengerjakan yang haram, tapi bahkan lebih daripada tidak mengerjakan itu menjauh itu lebih selamat, itu lebih aman itu. Ketimbang dia itu tidak melaksanakan, itu lebih bagusnya itu menjauh sama sekali sudah. Gak ketok belas itu. Ada khamr, saya nggak minum, disuruh saya nggak mau, pahala sudah. Tapi yang lebih aman kan wis wala ketok khamre wala sak wong-wonge ra usah ketok, itu lebih aman ya. Ya aku minta kayak gitu itu. Minta afaf itu, minta dijauhkan dari keharaman-keharaman. Wala ketok ya ora. Sampai terbayang lho ora ketok. Meneh kepingin. Ya aku minta niku, al-afaf namanya. Lah orang yang dikasih al-afaf itu dia sangat menjaga diri, akhirnya dia sangat aman dan namanya sangat bersih dari dicurigai. Nah, itu orang yang punya al-afaf. Beda sama orang yang nggak punya al-afaf, beda. Namanya kalau ada yang menuduh macem, soalnya nggak punya afaf. Orang keluar masuk diskotik, dituduh minum khamr, sing nuduh itu ya macem-macem ya keluar masuk diskotik. Wah, aku neng kono kan cuma tukang sapu nih. Ya makanya jangan jadi tukang sapu di diskotik. Orang nuduhnya bisa macem-macem loh. Macem kan dia dituduh, nah, tempatnya khamr diskotik. Tapi kalau orang yang afaf, itu namanya nggak bisa dituduh. Wong afaf dia jauh. Gimana dia dituduh minum khamr? Wong lewat diskotik aja nggak mau dia, nah, aman. Itu afaf, mintan itu, mintan. Allahumma inni as'aluka at-tuqa wal huda wal afaf. Iffah, menjaga diri dari yang haram semuanya. Gimana dia bisa jatuh perzinahan? Pacaran loh moh dah, aman itu. Pacaran loh rak pernah moh, ya piye kok iso terjatuh. Jauh namanya jauh dari dituduh yang enggak. Orang yang masuk dari madakhilus su', orang yang masuk dari madakhilus su', tempat masuk yang buruk, maka dia la yu'min minat tuhmah, dia enggak aman dari tuduhan. Orang yang masuk di tempat-tempat yang buruk-buruk, dia enggak aman dari tuhmah, dari tuduhannya orang yang enggak. Salah dewe, jangan tuduh saya sembarangan. Loh, salahmu gak kau masuk dari tempat kayak gitu. Kalau kau kepingin tidak dituduh yang seperti itu, ya ibtiad, menjauh, kok aman itu. Jangan tuduh macam-macam. Ya ini jangan tuduhnya iya, cuma yang nggak mau dituduh juga harus ibtiad, jadi imbang ya. Wal ghina, nah, yang keempat itu minta ghina. Ya Allah, saya minta kekayaan ya Allah. Kekayaan itu bisa dimaknai yang kita minta di sini, silahkan dimaknai kekayaan itu dari segi zahirnya, yaitu kathratul mal. Boleh. Ya Allah, saya minta harta saya banyak ya Allah. Boleh. Tapi ketika kalian meminta kebaikan duniawi, jangan lupakan barokah. Kalian kudunya mintakan barokah juga. Soalnya nek kalian cuma minta kebaikan duniawi tanpa dimintai barokah, malah jadinya bahaya. Ya Allah, perbanyaklah hartaku ya Allah, titik. Kayak malah takabur wa sabit maksiat.
walau basatallahu rizqa labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha innahu bi'ibadihi khabirum basir. Andaikan Allah itu memberikan, walau basatallahu rizqa li'ibadihi, andaikan Allah itu membentangkan rezeki seakeh-akeh buat hamba-hamba yang semuanya labaghaw fil ardi, mesti ra kuat, mesti ngelewati wates ning ngene bumi. Wahire takabur, wahire maksiat, akhirnya kufur sampai marang Gusti Allah. Makanya ketika kita kepingin kaya, yakni minta harta banyak, duit banyak, dompetnya kebak duit loh. Itu boleh, cuma mintakan juga barokah di situ. Nanti aman itu, malah buat maslahah itu. Jangan cuma dohir yang banyak tanpa barokah, jangan lupakan barokah. Dalam doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam buat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu didoani Nabi. Ibunya Anas bin Malik itu minta, ya Rasulullah, ya anakku Anas, dia banyak khidmah sama kau ya Rasulullah, mohon didoa-doani ya Rasulullah. Nabi langsung angkat tangan doa, Allahumma katsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, perbanyak buat Anas ini hartanya ya Allah, perbanyak anak-anaknya ya Allah, dan berkait semua yang kau beri buat dia, berkait semua ya Allah. Akhirnya Anas bin Malik badannya besar, termasuk orang yang paling kaya. Anaknya termasuk anaknya orang yang paling banyak anaknya. Saking akahe anake, berkah doanya Nabi, dan semuanya hafizul Quran. Semua anaknya itu banyak dan semua hafizul Quran. Iku lho, anak siji hafal Quran lho, banggane por. Kabeh iki anake hafizul Quran. Iku berkah doane Nabi, wa barik lahu fima a'taitahu. Masyaallah. Iku gina maknane dari segi gina, kekayaan yang zahir yang kita pahami banyak uang. Tapi juga boleh kita maknai gina itu gina fi hakikah, gina hakikatan, yaitu kalau gina nafs, ati sing cukup, sudah iku sugih iku. Dia punya ati iku syukur sama Gusti Allah, kemudian dia nggak kepingin sama yang lainnya, dia nggak ada iri, nggak ada kepingin. Kalau dia melihat dirinya itu sudah langsung mengatakan alhamdulillah, orang paling nikmat aku, sudah cukup dah. Nah, itu wong sing gina nafs, itu sing hakikah itu. Kalau sudah ketemu sama orang model kayak gitu, gak usah lihatan dompetnya, gak usah, gak peduli dia. Mas, yo dompetnya ku akeh, tah gak enek isine. Kalau dia mengatakan wong paling nikmat itu aku, sudah alhamdulillah. Wis rojo itu. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Imam Syafi'i. Idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Allah, ketika kau punya hati kok cukup, qanaah, ridha, puas, kau sama raja dunia sak level podo. Malah mungkin tinggian kau. Soalnya raja dunia selalu mana daerah yang belum tak kuasai, kurang. Dan kau hatimu alhamdulillah paling nikmat. Alhamdulillah. Iku gina sing hakikah. Nah kalau kita minta, ya minta baik makna hakikah atau makna yang zahir silahkan. Cuma kalau kalian minta yang hakikah, itu yang paling afdhole al-ghina. Tapi kalau kalian minta yang ghina, yang zahir, yaitu banyak uangnya, ya kalian minta banyak uang, banyak kekayaan, tapi yang berkah ya Allah. Jangan lupakan permintaan yang ini barokah. Al-ghina, ghina nafs, wal istighna anin nas. Pertama, ghina itu ghina nafs. Dia itu artinya cukup. Itu maknanya ghina hakikah. Itu ghina nafs, artinya cukup. Yang kedua, istighna anin nas, enggak butuh lagi, enggak mengharap sama manusia, enggak ada harapan sama manusia sudah. Bukannya enggak ada harapan dia putus asa, bukan, karena memang enggak butuh gitu loh. Enggak butuh.
Niku gina yang haqiqah wal istighna anin nas. Wal iltija bil ghaniyil hamid. Wal iltija bil ghaniyil hamid. Dia selalu kembali nih marang zat sing maha sugih. Lah iku wong sing sugih. Wong sing sugih iku orang yang selalu kembalinya kepada Al-Ghani, Maha Kaya. Orang dekat penjual minyak wangi ya melok wangi. Ya, orang dekat penjual es ya melok seger. Nah, ditawari es akhirnya. Orang dekat sama Al-Ghani ya melok Ghani. Orang ini Abdul Ghani, iltija bil Ghani yil hamid. Ya Allah, alladzi lahu ma fis samawati wal ard. Ya Ghani melok Ghani dia. Nah, itu doa ini penting. Rawahu Muslim. Ini termasuk jawami'ul kalim, doa yang mengumpulkan semua doa. Kalau kalian hafal ini doa, kalian buat doa ba'da kulli shalah. Pokok kalian buat doa, itu isyarah sudah kalian akan dikasih sama Allah itu hidayah wa tuqa, taqwa wal afaf wal ghina. Soalnya dalam hadis yang lain, ma adzinallahu li'abdin fit du'a hatta ya'dzana fil ijabah. Allah enggak memberi izin orang untuk berdoa sebelum Allah kasih dalam ilmunya izin buat dia akan diijabahi. Nah, kita kalau diizini Gusti Allah minta sesuatu, maka sebelum diizini Gusti Allah sudah menetapkan kita akan dikasih itu.